Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Agustina Mistianti dari kelas 5 Kebidanan. Dosen pengampu saya Hudia Aminin SST MKes. Di sini saya akan mempraktekkan penata laksanaan asuhan kebidanan pada masalah neonatus. Yang pertama itu muntah, mekanisme untuk melakukan suatu yang ada di pencernaannya mungkin akibat dari kekenyangan. Yang kedua itu gumoh, keluarnya cairan susu atau makanan yang baru saja ditelan. Dalam istilah medis, gumoh ini disebut dengan reflux. Kondisi ini normal dialami bayi karena kerongkongannya belum normal, yang belum berkembang sepenuhnya, dan ukuran lambung bayi yang masih kecil. Gumoh biasanya akan menghilang ketika bayi berusia 1 tahun. Ini tips untuk gumoh pada bayi. Yang pertama itu tips meminimalisir gumoh pada bayi. Yang pertama itu usahakan kepala bayi lebih tinggi daripada perut, seperti ini. Yang kedua itu hindari overfeeding atau terlalu banyak kasih susu. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak memberi ASI kepada si bayi. Yang ketiga, cendawakan sekecil ketika di tengah-tengah sesi menyusui dan di akhir menyusui selama 15 menit dengan posisi seperti ini. Tepuk perlahan pada bayi. Jangan menunggu bayi menangis. Hindari tangan menekan perut bayi seperti ini. Yang ketiga itu ada oral thrust, yaitu infeksi jamur pada mulut bayi yang ditandai dengan bercak putih pada lidah. Penyebab disebabkan oleh jamur Candida albicans itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu ketika berlebihan dapat menyebabkan oral thrust. Oral thrust itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kekebalan tubuh masih lemah, mulutnya kurang terjaga atau kurang kebersihannya. Yang ketiga, botol bayi yang kurang steril. Pencegahan oral thrust itu yang pertama, jaga kebersihan dengan baik. Yang kedua, pastikan botol susu steril dan dibersihkan dengan baik. Yang ketiga, bersihkan mulut bayi. Untuk yang membersihkan mulut bayi itu harus dibersihkan sesering mungkin, terutama setelah bayi menyusui. Yang keempat itu diaphragm, yaitu kemerahan pada kulit bayi yang tertutup akibat menggunakan popok. Yang pertama itu penyebabnya kontak yang terlalu lama tidak mengganti popok. Yang kedua, pampers yang terlalu ketat hingga menimbulkan gesekan dengan kulit bayi. Yang ketiga, iritasi produk sabun. Ini ada beberapa tips dari diaphragm. Yang pertama itu menjaga kulit bayi tetap kering saat ingin menggunakan popok. Pastikan popok tidak terlalu ketat dan jangan terlalu sering menggunakan popok. Yang kelima itu ada seborrhea, yaitu penyakit kulit yang sering dialami bayi. Seborrhea sering terjadi pada bayi baru lahir, dapat timbul pada usia 3 minggu dan menghilang dengan sendirinya pada usia 6-9 bulan. Yang keenam itu ada bisul. Bisul pada bayi disebabkan oleh banyak hal, tapi sering disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulitnya. Bisul kecil biasanya dapat sembuh sendiri, namun jika bisul pada bayi disertai keluhan lain, sebaiknya segera diperiksa ke dokter karena bisa jadi disebabkan oleh kondisi yang serius. Biasanya bisul pada bayi ditandai oleh munculnya benjolan di kulit yang berisi nanah. Bisul biasanya muncul di area berambut, mudah berkeringat dan sering mengalami gesekan. Lokasi tubuh bayi yang sering ditumbuhi bisul adalah wajah, leher, ketiak, paha, selangkangan, dan bokong. Untuk mempercepat proses penyembuhan bisul pada bayi, di sini saya akan memberikan sedikit tips. Yang pertama itu kompres bisul dengan kain yang sudah direndam air hangat selama 10-15 menit sebanyak 3-4 kali setiap hari. Yang kedua, pakaikan bayi pakaian yang bersih, tidak terlalu ketat dan mudah menyerap keringat. Yang ketiga, ketika bisul sudah pecah,
Dengan sendirinya bersihkan kulit bayi menggunakan sabun bayi untuk menghilangkan nanah, kemudian tutup luka dengan perban steril. Yang keempat itu jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menyentuh kulit bayi, karena kulit bayi terlalu sensitif jika tidak membersihkan tangan kita terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah miliariasis atau biang keringat, yaitu ruang kecil berwarna merah yang menonjol, terasa gatal, serta menyebabkan sensasi menyengat atau perih di kulit. Kelainan yang juga dikenal dengan nama ruang panas ini tidak hanya terjadi pada bayi, namun juga terjadi pada orang dewasa. Miliariasis ini lebih mudah terjadi pada bayi. Hal ini dikarenakan pengaturan suhu pada bayi belum sempurna dan kelenjar keringat bayi belum sepenuhnya berkembang sehingga belum mampu mengeluarkan keringat dengan baik. Miliariasis ini pada bayi paling sering muncul pada wajah, leher, dan selangkangan. Di sini saya akan memberikan beberapa tips dalam untuk mencegah miliariasis. Yang pertama itu mengompres bagian yang mengalami ruam dengan kain lembab atau es batu selama tidak lebih dari 20 menit setiap jam. Membersihkan bagian yang mengalami ruam dengan air mengalir dan sabun yang lembut. Yang ketiga, menaburkan bedak telek pada bagian yang mengalami ruam untuk mengurangi rasa tidak nyaman di kulit. Yang keempat, menjaga kulit tetap dingin, misalnya dengan merendam dan mandi. Yang kelima, menghindari cuaca panas dan tempat yang lembab seperti berada lebih lama dalam ruangan yang sejuk atau menggunakan kipas angin. Jadi, jika bayi Anda mengalami miliariasis atau biang keringat, sebaiknya tidur tidak menggunakan kipas angin atau AC. Selanjutnya itu meminum banyak cairan agar terhindar dari dehidrasi. Dan yang terakhir, memakai pakaian longgar sehingga. Selanjutnya yang terakhir ada obstipasi, yaitu penimbunan feses yang keras akibat adanya penyakit atau adanya obstruksi pada saluran cerna, atau bisa didefinisikan sebagai tidak adanya pengeluaran tinja selama 3 hari atau lebih. Lebih dari 90% bayi baru lahir akan mengeluarkan mekonium dalam 24 jam pertama, sedangkan sisanya akan mengeluarkan mekonium dalam 36 jam pertama kelahiran. Jika hal ini tidak terjadi, maka harus dipikirkan adanya obstipasi. Adapun tanda dan gejala dari obstipasi ini, pertama, pada neonatus jika tidak mengeluarkan mekonium dalam 36 jam pertama, bayi tidak mengeluarkan 3 hari atau lebih. Yang kedua, sakit dan kejang pada perut. Yang ketiga, pada pemeriksaan rektal, jari akan merasa jepitan udara dan mekonium yang menyemprot. Yang keempat, feses besar dan tidak dapat digerakkan dalam rectum. Yang kelima, bising usus yang janggal. Yang keenam, merasa tidak enak badan, anoreksia dan sakit kepala. Yang ketujuh, terdapat luka pada anis. Adapun tips untuk mencegah terjadinya obstipasi, yang pertama itu memberikan ASI secara teratur, ajak si kecil untuk lebih banyak bergerak. Yang ketiga, memberikan pijat love pada perut bayi. Sekian dari saya dan terima kasih.